Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semua sehat ya. Masih dengan saya, Khairunisa Arifah, dalam seri video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Pembahasan kali ini adalah tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan, dan berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan akuntansi saja. Untuk analisis kesalahan, teman-teman dapat menyimak pada buku teks KISO bab 22. Perusahaan dapat menerapkan perubahan akuntansi dengan alasan yang kuat, antara lain untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih relevan sehingga dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. Akan tetapi, perubahan akuntansi sangat tidak disarankan oleh standar akuntansi karena dapat mengaburkan informasi historis perusahaan yang dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan. Terdapat dua jenis perubahan akuntansi yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, perubahan pada kebijakan akuntansi, dan yang kedua, perubahan pada estimasi akuntansi. Sedangkan kesalahan atau error bukan merupakan perubahan akuntansi. Jenis pertama perubahan akuntansi yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi merupakan perubahan penggunaan prinsip akuntansi oleh perusahaan. Contohnya, perubahan metode penentuan kos sediaan barang dari rata-rata kos ke LIFO, dan perubahan metode pengukuran pendapatan dari pemulihan kos menjadi persentase penyelesaian. Perlu diingat, adopsi kebijakan akuntansi baru untuk pertama kalinya, atau jika perubahan sebelumnya tidak material, maka tidak termasuk perubahan kebijakan akuntansi. Sesuai ketentuan standar, perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan dengan pendekatan retrospektif atau perubahan juga dilakukan pada periode-periode kebelakang seolah-olah perusahaan menetapkan kebijakan akuntansi baru sejak awal. Secara akuntansi, pendekatan ini dilakukan dengan cara yang pertama, perusahaan menyesuaikan laporan keuangan periode sebelumnya ke basis yang digunakan pada kebijakan akuntansi yang baru. Yang kedua, perusahaan menyesuaikan nilai tercatat pada aset dan liabilitas di awal periode. Dan yang ketiga, perusahaan melakukan penyesuaian atau offsetting adjustment pada saldo awal akun laba ditahan atau return earnings atau komponen ekuitas atau net aset lainnya di awal periode. Dari aspek pelaporan, maka hal-hal berikut harus dilaporkan oleh perusahaan pada laporan keuangan. Yang pertama adalah sifat perubahan kebijakan. Yang kedua, alasan mengapa perubahan kebijakan akuntansi dapat memberikan informasi yang lebih dipercaya dan relevan. Yang ketiga, untuk periode saat ini dan sebelumnya, hingga ke titik yang masih mampu dilakukan, perusahaan melaporkan nilai dari perubahan untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh dan laba per lembar saham dasar dan laba per lembar saham dilusian. Yang keempat, perusahaan harus melaporkan nilai dari perubahan sebelum periode yang dilaporkan hingga ke titik yang masih mampu dilakukan. Berikut adalah contoh ilustrasi pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi sebuah perusahaan yang mengubah metode pengukuran pendapatan dari kontrak jangka panjang dari sebelumnya menggunakan metode pemulihan kos menjadi metode persentase penyelesaian. Kita akan melihat ilustrasi perubahan kebijakan akuntansi untuk metode penentuan kos sediaan dari sebelumnya metode rata-rata kos menjadi metode FIFO pada perusahaan Lancer Company. Penggantian metode sediaan dilakukan pada tahun 2019, sedangkan perusahaan berdiri sejak tahun 2017. Berikut adalah informasi penjualan, pembelian, biaya operasional, dan arus kas operasi perusahaan dari tahun 2017 hingga 2019. Informasi selanjutnya adalah perbedaan saldo sediaan barang antara metode rata-rata kos dan metode FIFO untuk tahun 2017 dan 2019. Sedangkan kos barang terjual dengan menggunakan kedua metode untuk tahun 2017 sampai 2019 tertera pada layar dan dapat kita lihat
terdapat perbedaan kos barang terjual antara kedua metode yang tentu saja dapat mempengaruhi laba yang diakui pada tahun terkait. Berikut adalah ilustrasi laporan laba rugi dan laporan laba ditahan Lancer ketika perusahaan menggunakan metode rata-rata kos. Dan berikut adalah laporan posisi keuangan dan laporan arus kas Lancer yang dihasilkan dari penggunaan metode rata-rata kos. Selanjutnya kita lihat laporan laba rugi dan laporan laba ditahan Lancer jika perusahaan menggunakan metode FIFO. Dapat kita lihat, laba bersih dan laba ditahan yang dilaporkan dengan metode FIFO berbeda dengan ketika perusahaan menggunakan metode rata-rata kos, yang mana perbedaan ini disebabkan karena perbedaan nilai kos barang terjual yang dilaporkan dengan kedua metode tersebut. Perbedaan nilai kos barang terjual juga mengakibatkan perbedaan saldo sediaan barang dan laba ditahan yang dilaporkan perusahaan pada laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk laporan arus kas, tidak terjadi perbedaan karena di awal kita asumsikan aspek perpajakan dapat diabaikan. Jika efek perpajakan kita pertimbangkan, maka akan terjadi perbedaan pada arus kas bersih yang dihasilkan karena terdapat perbedaan jumlah pajak yang dihitung dan dibayarkan ke otoritas pajak. Seperti yang kita lihat pada ilustrasi laporan keuangan perusahaan sebelumnya, efek pada perubahan metode penilaian sediaan dapat kita lihat pada nilai sediaan barang, laba bersih, dan laba ditahan. Maka, hal pertama yang kita lakukan pada penerapan retrospektif adalah kita hitung total perbedaan pada laba ditahan sebagai efek retrospektif dan kita perlu membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Kita debit akun sediaan barang senilai 5.000 dan kita kredit akun laba ditahan senilai 5.000. Secara ikhtisar, pelaporan atas perubahan kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut. Perusahaan harus melaporkan laba bersih menurut metode baru, yaitu FIFO, untuk periode 2018 dan 2019. Kemudian, secara retrospektif, perusahaan menyesuaikan laporan laba rugi di tahun 2018 dengan menggunakan basis metode FIFO. Kemudian pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengindikasikan sifat dari perubahan, alasan perubahan, dan periode yang terefek. Juga, perusahaan harus menyajikan data pada perubahan penting antara nilai yang dilaporkan antara metode rata-rata kos dan FIFO. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis perubahan akuntansi yang kedua, yaitu perubahan estimasi akuntansi yang biasa terjadi pada perusahaan. Berikut adalah contoh-contoh estimasi akuntansi yang dapat berubah, seperti estimasi atas cadangan kerugian piutang, umur ekonomis dan nilai sisa aset tetap, kewajiban garansi, perubahan metode depresiasi, dan masih banyak lagi. Menurut standar akuntansi, perubahan estimasi akuntansi ini normal terjadi. Oleh karenanya, perlu dilaporkan secara prospektif, yaitu pencatatan perubahan estimasi dilakukan pada periode perubahan jika perubahan berefek hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan masa depan jika perubahan berefek pada keduanya. Berikut adalah ilustrasi perubahan estimasi akuntansi untuk perusahaan Arcadia. Pada kasus ini, terjadi perubahan estimasi pada aset tetap perusahaan, yaitu pada umur ekonomis aset dari yang semula 10 tahun menjadi 15 tahun, dan pada nilai sisa aset yang semula $10.000 menjadi $5.000. Lantas, bagaimana jurnal untuk mengkoreksi biaya depresiasi pada periode sebelumnya? Dalam hal penerapan prospektif, maka tidak diperlukan jurnal koreksi. Yang perlu kita lakukan adalah menghitung biaya depresiasi baru untuk tahun-tahun berikutnya setelah terjadi perubahan estimasi. Bagaimana caranya? Pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai buku aset pada tanggal perubahan estimasi. Pada kasus ini,
perubahan estimasi terjadi setelah aset digunakan selama 7 tahun. Sehingga jumlah depresiasi akumulasi yang selama 7 tahun kita dapatkan $350.000 dan oleh karena itu nilai buku aset adalah sebesar $160.000. Selanjutnya, kita hitung biaya depresiasi untuk tahun berikutnya dengan cara kita kurangkan nilai buku aset per tanggal perubahan estimasi dengan nilai sisa baru jika ada, sehingga kita dapatkan basis depresiasi baru. Lalu, kita bagi basis depresiasi ini dengan sisa umur ekonomis aset yang baru, sehingga kita dapatkan nilai depresiasi tahunan yang baru. Kemudian untuk pencatatan biaya depresiasi selanjutnya, kita mencatat biaya depresiasi dan depresiasi akumulasian senilai depresiasi tahunan yang baru setelah perubahan estimasi. Untuk pelaporan perubahan estimasi akuntansi, perusahaan melaporkan sifat dan nilai dari perubahan estimasi akuntansi yang berefek pada periode saat itu atau jika memiliki efek pada periode masa depan. Selanjutnya, perusahaan tidak perlu melaporkan perubahan pada estimasi akuntansi yang terkait dengan operasional normal seperti piutang tidak tertagih atau keusangan sediaan kecuali nilainya material. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada forum diskusi. Sekali lagi, untuk materi analisis kesalahan, silakan teman-teman dapat membaca dan mempelajarinya pada buku teks. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.